Halo semuanya, saya Roy Hatujana dengan NIM 23080045. Di sini saya akan menjelaskan tentang sariawan. Nah, pada penjelasan tentang sariawan ini, kita akan membahas tentang pengertian, penyebab, gejala, jenis, pengobatan, dan pencegahan sariawan itu sendiri. Untuk pengertian stomatitis aftosa atau sariawan adalah luka kecil yang muncul di dalam mulut, pada bibir, atau di sekitar lidah. Dan mereka biasanya berwarna putih atau kuning dengan tepi yang berwarna merah. Untuk penyebab sariawan itu sendiri belum sepenuhnya dipahami, tetapi beberapa faktor tertentu dapat memicu munculnya sariawan, seperti trauma fisik, misalnya dengan saat menggigit pipi atau lidah, gangguan sistem kekebalan tubuh atau imun, stres dan kelelahan, makanan dan minuman asam atau pedas, lalu yang terakhir ada defisiensi atau kekurangan vitamin dan mineral tertentu. Untuk sariawan sendiri, itu memiliki beberapa gejala yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada nyeri atau sensasi terbakar di area sariawan, luka berwarna putih atau kuning dengan tepi yang merah, sulit makan atau minum karena bagian mulut terasa sakit, dan yang terakhir kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Sekarang giliran kita untuk membahas tentang beberapa jenis-jenis sariawan. Nah, untuk jenis sariawan sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sariawan minor, yang kedua sariawan mayor, dan yang terakhir adalah sariawan herpetik. Sariawan minor adalah luka kecil dengan ukuran kurang dari 1 cm dan akan sembuh dalam waktu 7-14 hari. Lalu sariawan mayor adalah luka yang lebih besar dengan tepi yang tidak teratur dan sembuh dalam waktu lebih lama. Dan yang terakhir ada sariawan herpetik, yaitu sariawan yang disebabkan oleh infeksi virus herpes. Nah, jika kalian mengalami sariawan, dapat dilakukan beberapa cara untuk menyembuhkan sariawan tersebut, yaitu dengan yang pertama, sariawan umumnya sembuh dengan sendirinya dalam 7-14 hari. Lalu ada penggunaan obat kumur antiseptik atau salep untuk dapat membantu mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk sariawan, contohnya makanan asin atau pedas. Dan yang keempat, jika sariawan sering muncul atau tidak sembuh dalam waktu yang lama, sebaiknya kita segera berkonsultasi dengan dokter. Untuk pencegahan sariawan itu sendiri, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara teratur dan menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik. Lalu yang kedua, hindari makanan atau minuman yang dapat memicu munculnya sariawan, contohnya seperti makanan asin atau pedas dan asam. Dan yang ketiga, menghindari stres dan menjaga pola tidur yang cukup. Yang terakhir, makan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Nah, lalu kapan sih kita harus ke dokter jika ada sariawan? Yang pertama yaitu jika sariawan tidak sembuh dalam waktu 2 minggu, lalu sariawan yang sangat besar atau sangat menyakitkan, sering kambuh, disertai demam tinggi atau gejala lain yang tidak biasa. Untuk kesimpulan tentang pemaparan materi tentang sariawan adalah sariawan adalah kondisi umum yang biasanya tidak berbahaya, tetapi dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Dengan perawatan yang tepat dan langkah-langkah pencegahan, kalian dapat mengurangi frekuensi dan keparahan sariawan. Tapi jika kalian memiliki kekhawatiran atau gejala yang tidak biasa, konsultasikan dengan profesional kesehatan.